Kita melihat dari Pengkhotbah ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita perhatikan ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 22. Tema kita adalah yang ada di sini ya, temanya adalah bekerja keras dalam waktu Tuhan. Jadi banyak orang bekerja keras, dia nggak tahu ada waktunya Tuhan nggak di situ. Nah ini yang repot nih saudara. Kadang-kadang kita bekerja keras, tapi kita nggak tahu kita kerja keras di dalam waktunya Tuhan atau istilahnya supir angkot itu ngoyo. Ya, ngoyo kata orang Jawa, ngoyo, ngudak setoran. Ya, ngudak setoran atau mengejar target gitu ya, mengejar target ya. Nah, seharusnya saudara kalau kita mau bekerja keras itu, ya seharusnya kita bekerja keras dikatakan dalam bagian ini dalam waktunya Tuhan. Jadi ini melanjutkan yang kemarin lagi ya, antara kairos dengan kainos. Jadi kainos itu adalah waktu normal 24 jam, idealnya harus dijalani dengan apa? Harus dijalani dengan apa? Dengan kairos. Jadi di dalam kainos itu, dalam waktu yang berjalan 24 jam itu, selalu ada waktunya Tuhan di sana. Selalu ada kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan baik. Karena kesempatan yang daripada Tuhan itulah yang harus menjadi apa? Menjadi berkat buat kita semuanya. Nah, mari kita lihat pengkhotbah ini, kita melihat ayat 16. Di sana dikatakan, ya saya membaca buat kita semuanya, ya ayat 16 ya saudara ya. Ya ayat 16 dikatakan, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Garis bawah di situ ya, ada waktunya. Lalu dalam ayat 18, ayat 18 tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Nah, di sini tadi dia katakan, coba lihat di sana, ya, berkatalah aku dalam hati. Setelah dia menemukan ketidakadilan yang di atas tadi, lalu dia katakan berkatalah aku dalam hati. Lalu di sini saudara, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dalam segala pekerjaan ada waktunya. Nah, sekarang dia melanjut di sini, ayat 18. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, dalam bagian ini lihat di sini. Ada sedikit rasa frustasi. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Orang kerja keras, nggak tahu apa yang dikerjakannya. Sehingga kesimpulan dari pengkhotbah ini dia katakan, nah kalau kayak gitu nggak ada bedanya dong kita dengan binatang. Binatang itu kan jalan terus, mutar sana, lihat sana, mencari makan satu dengan yang lain. Dia nggak punya arah, nggak punya tujuan dalam hidupnya. Nah makanya saudara, di sini dimunculkan istilah itu. Ya, jadi jangan salah menanggapinya ya. Nah, karena yang digunakan adalah nasibnya. Nasib manusia itu sama dengan binatang katanya. Ya, punya napas, ya, dan sama-sama mati katanya gitu. Nah, makanya dikatakan sana kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ya, untuk sementara hipotesisnya dapat dibenarkan. Ya, semuanya kita berasal dari debu, ya binatang juga berasal dari debu. Ya, binatang mati kita pun mati. Tapi jangan lupa, kita nggak boleh melupakan bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang berjalan dalam waktunya Tuhan. Memang kita mati. Nah, nanti kita akan lihat itu ya, saudara ya. Memang kita mati. Tapi ada perbedaan matinya binatang dengan matinya kita. Benar ya, saudara ya? Iya. Kalau orang yang berjalan dalam waktunya Tuhan, dia akan berkata seperti itu. Ada bedanya matinya binatang dengan matinya manusia. Dengan matinya orang percaya. Nah, makanya disimpulkan di dalam ayat 22 ini. Ya, ini tadi pagi saya taruh di status FB saya, ayat ini. Ya, ayat 21 bilang, siapakah yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bawah bumi. Nah, ini udah salah di saudara. Ya, ini dalam kefrustasian ya, dalam kefrustasiannya si Salomo itu. Ya, bukan firmannya yang salah. Tapi dalam analisanya dia, dalam hipotesisnya dia, ya terhadap orang apa? Orang yang bekerja keras tapi tidak berjalan di dalam kairosnya Tuhan. Ya,
Tidak berjalan di dalam waktunya Tuhan. Dia hanya berjalan di dalam kainos 24 jam itu. Dia mengerjakan segala sesuatu di sana. Dia capek di sana. Dia membuat segala sesuatu di sana. Tapi dia nggak tahu untuk siapakah yang kukerjakan ini nantinya. Ini pekerjaan yang harus kita renungkan loh. Untuk siapakah semua yang kukerjakan ini, ya, yang kulakukan ini untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Begitu banyaknya yang kita hasilkan dalam kainos itu, dalam waktu 24 jam itu. Tapi pertanyaannya, untuk siapakah itu? Ya, itu kan yang mungkin saya udah pernah memberikan ilustrasi ini kepada saudara. Kan itu yang dikatakan oleh Iskandar Agung itu. Dia sudah menjadi orang yang terkenal dalam usia 30 tahun usianya ya. 30 tahun usianya. Dia sudah sangat terkenal sekali. Dan dia sakit. Pada detik-detik pada waktu dia mati, dia mau mati, dia berpesan kepada orang-orang pentingnya dia, katanya, taruh 2 lubang di kiri kanan peti matiku. Dan letakkanlah aku dalam peti mati itu, tapi tanganku keluarkanlah di sana. Lalu ditanya, kenapa harus seperti itu? Supaya orang tahu, Alexander Agung yang hebat itu, pada akhirnya pulang ke tangan Tuhan itu katanya, dengan tangan yang kosong. Dia datang dengan tangan yang kosong, dia berjuang dengan kerja keras seolah-olah berisi, tapi pada akhirnya dia mengakhiri dengan tangan yang kosong juga. Kehampaan kan? Kenapa itu tadi? Karena itu yang saya katakan tadi kepada saudara. Karena hanya bekerja di dalam kainos. Kerja keras dalam kainos. Untuk menjadi terkenal, untuk dikenal, untuk dihormati, untuk disegani. Tapi orang yang bekerja keras dalam kairos, dia berbeda. Karena dia tahu bahwa inilah kesempatan terakhir bagiku. Besok mungkin aku sudah mati. Makanya dia selalu maksimal di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Ya kan? Karena kita nggak tahu kapan. Saya juga nggak tahu apakah saya akan sama usianya dengan ibu saya itu. Ya, dengan Ibu Agnes itu 81 tahun Ibu Agnes itu usianya. Ya, saya nggak tahu saya bisa nggak mencapai usia itu. Itu saudara ya. Mencapai usia itu saya nggak tahu. Ayah saya meninggal 76 tahun usianya. Kakek saya meninggal usianya 85 tahun. Mamanya mama saya itu meninggal usianya 92 tahun. Ya, mamanya. Nenek saya yang perempuan dari ayah saya meninggal umurnya cuma 70 tahun. Tapi kita nggak tahu apakah kita bisa mencapai ke situ, saudara. Tapi Tuhan memberikan kan, ada kainos, ada kairos. Berjalan terus setiap hari di dalamnya. Mengertikah kita bahwa kalau ada kesempatan, seharusnya kita bekerja keras di dalam kairosnya Tuhan itu. Kenapa? Kairos nggak bisa diulang. Kainos ini dia, kainos Selasa. Ini kainos Selasa ini. Besok ada kainos Rabu. Kainos Selasa ada kairos di situ. Kainosnya Rabu, waktunya Rabu, ada kairos juga di situ. Setiap hari ada kairos. Tapi mau nggak kita sebagai orang percaya bekerja keras di dalamnya? Nah itu pertanyaannya saudara. Ya pertanyaan yang harus kita lihat dari ayat ini. Makanya dikatakan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperhatikan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ini saya suka kata-kata di bawah ini. Sebab itu adalah bagiannya. Yang mana? Yang bergembira itu loh. Aku melihat bahwa tidak ada lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Kenapa dia bergembira? Karena dia masuk dalam kairos tadi, bukan kainos. Ya kan? Kalau hanya kerja keras dalam kainos, oh capek, marah-marah bawaannya, emosi bawaannya. Ya kan saudara ya, emosi bawaannya. Apalagi kalau saudara kerja sendiri, ya tidak ditolong suami, tidak ditolong oleh orang-orang yang kuat seperti itu, saudara akan merasa seorang diri dan saudara akan merasa bahwa yang saudara kerjakan itu tidak ada yang memperhatikannya. Tetapi di dalam bagian ini dijelaskan kepada kita, saudara, yang paling baik adalah kita bisa bergembira. Karena apa? Karena kita berjalan dalam kairos di situ. Mau capek, mau menangis, mau lelah untuk mendapatkannya. Karena kita tahu kita berjalan di dalam waktunya Tuhan, kita bekerja keras dalam waktunya Tuhan, maka kita akan tersenyum untuk semuanya. Ya kan? Saudara, makanya dikatakan dalam bagian, sebab itu adalah bagiannya, karena siapa akan memperhatikan kepadanya karena siapa akan memperhatikan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ayo, sesudah kita ada nggak yang akan terjadi?
Nggak ada. Mungkin itu yang dikatakan dipikirkan oleh Hizkia waktu itu. Sekalipun Hizkia bagi saya salah. Waktu orang-orang dari Babel itu datang, dia buka semua kekayaannya. Lihat loh, ini kekayaan saya, ini kekayaan dari bangsa ini. Dia buka semuanya kepada mereka. Lalu tiba-tiba Tuhan katakan, utus Nabi Yesaya menegur dia. Apa yang dikatakan oleh Yesaya? Nggak ada masalah. Yang penting dalam zamanku aman-aman. Itu urusan yang nanti, katanya gitu saudara. Secara nyata dia salah. Tapi kita itu mungkin, kalau dalam benaknya saya, kemungkinan Hizkia tidak berpikir terlalu jauh akan hidup ke depan. Dia hanya memikirkan waktunya dia sekarang. Dia bisa menyenangkan tamu-tamunya, sekalipun tamu-tamunya itulah yang kelak akan membawa apa? Bangsa itu kepada pembuangan. Tamu-tamunya itulah yang akan menghancurkan bait Allah itu. Tamu-tamunya itu juga lah yang akan membawa isi daripada bait Allah itu. Nah ini saudara. Jadi makanya di dalam bagian ini, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Tersenyumlah. Jangan emosi ya saudara ya. Ya. Nah, makanya di sini saya bilang, banyak hal yang terjadi di bawah matahari. Perjuangan hidup kita lakukan di bawah matahari. Kita bekerja dalam melakukan segala aktivitas kita adalah di bawah matahari. Selama matahari masih terbit dan berputar untuk kita, pastilah kita bekerja keras di dalamnya. Normal, kainos. Ya, tujuan kita kerja keras dalam waktunya Tuhan, ini baru kairos, adalah supaya tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan dalam waktunya Tuhan. Ya, karena itu tadi ya, yang dikatakan kesempatan. Ya, kairos itu tidak bisa diulang, tidak bisa kembali lagi, saudara-saudara. Ya, makanya kalau ada yang bilang, Bu Keti khotbah dong, khotbah. Ya, jangan bilang, nggak bisa, nggak belajar gitu. Jangan, saudara. Ya, ya Bu Nina khotbah, enggak, saya nggak belajar, orang aku nggak ngerti-ngerti apa sih, mau khotbah apa sih, katanya gitu. Saudara, itu kairos. Itu kesempatan, saudara. Iya, kesempatan yang sangat luar biasa. Yang nggak bisa diulang lagi. Ya, nyanyi dong. Untuk itu, untuk apa namanya, untuk pemuritan kita besok ya, bersaksi ya. Allah enggak kalau suara jelek kayak gini gimana gitu. Saudara, kadang-kadang banyak kesempatan tapi kita tidak gunakan dengan baik. Nah, makanya mari kita lihat yang berikut ini. Kita harus bekerja keras di dalam waktunya Tuhan. Mengapa? Ya, mengapa kita harus kita harus bekerja keras dalam waktunya Tuhan, dalam kairosnya Tuhan itu? Ada dua alasan di sini. Karena Allah akan mengadili semua yang kita kerjakan. Ini garis bawah ini, saudara. Karena Allah akan mengadili semua yang kita kerjakan. Ya, artinya kalau dalam kerja keras kita menemukan hal-hal ketidakadilan, seharusnya kita harus percaya bahwa Allah adalah Sang Hakim yang adil. Kalau kita pegawai diperlakukan nggak adil, ya nggak apa-apa. Karena ada Allah yang adil yang menghakimi. Ya, kalau ada orang yang curang kepada kita, nggak usah pusing dengan kecurangan-kecurangan itu. Karena Allah tahu kita sedang dicurangi. Ya, makanya dikatakan kita mau memperhatikan kata di sini, ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Lihat di sini, di tempat pengadilan ditemukan ketidakadilan. Ya kan saudara? Ya, di tempat pengadilan ditemukan ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Iya. Dua ini. Ya, di tempat pengadilan ditemukan ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan daripada saudara pusing di sini, memikirkan di sini, ya, aduh kenapa ya udah pergi ke pengadilan, tahu-taunya nggak adil. Aduh, saya pikir di tempat keadilan tadi saya bisa mendapatkan keadilan, tetapi ternyata ketidakadilan. Kesimpulannya yang sederhana adalah Allah yang akan mengadili semua, baik orang yang benar ataupun orang yang tidak benar. Jadi nggak usah pusing, Bapak Ibu.
dalam hidup ini. Ini baru namanya hidup yang dikatakan bisa bergembira itu. Ya, kalau kita melakukan ini, benarlah tema kita, bergembira, bekerja keras dalam waktunya Tuhan itu, endingnya adalah tadi yang dikatakan, kita harus bergembira di dalamnya. Ya, kita harus bergembira di dalamnya. Jadi kalau kita nggak bisa bergembira di dalamnya, saudara, kita akan apa? Akan kecewa. Banyak orang kecewa kan? Ya, banyak orang kecewa. Karena apa? Karena dia diperlakukan tidak adil. Nggak apa-apa, saudara, dalam hidup ini kadang-kadang memang kita orang percaya, itu yang selalu Tuhan Yesus katakan, bahwa kita akan diberlakukan tidak adil di tengah-tengah dunia ini. Kita akan banyak dianiaya, kita akan banyak disingkirkan, kita akan banyak disudutkan katanya. Tapi Tuhan bilang, kalau itu dilakukan karena namaku, berbahagialah kamu. Nah, ini saudara, ya berbahagialah kita. Ya, tadi saya ditanyain, saya ke Menak tadi, saya ditanyain, saudara. Tanyai oleh seseorang, ya udah dokter enggak? Katanya gitu. Nanti mungkin bulan Juni kalau selesai, saya bilang gitu. Kalau bisa selesai bulan Juni. Umur udah berapa? Katanya. Iya cepet lah katanya gitu. Aku mau minta tolong kau, dia dikasih satu job sama saya. Tapi kalau kau belum dokter nggak bisa aku ajukan katanya gitu. Lalu apa sih kerjaannya? Katanya. Kayak saya bilang, oh ini katanya gitu. Udah cepet lah katanya gitu. Saudara, lalu dia tanya, umurmu berapa? Katanya. Dia pikir umur saya masih 40-an. Ya, memang tampilnya selalu muda, saudara ya. Jadi orang mikir umurnya masih 40-an. Enggak, umur saya udah 50. Lalu saya sebut beberapa tokoh-tokoh sekolah teologi yang adalah satu angkatan dengan saya dulu kuliahnya. Saya katakan, saya angkatannya ini. Lah kenapa kamu ketinggalan? Katanya gitu. Saya tidak ketinggalan. Saya hanya menikmati kerja keras yang saya sebut tadi itu. Yang diberi Tuhan kepada saya kesempatan demi kesempatan yang ada di sana. Saya bukan orang yang suka ngoyo loh. Yang ya budak setoran katanya. Enggak, itu zaman-zaman umur 30-an itu. Sekarang enggak seperti itu. Hidup itu enggak seperti itu. Hidup itu harus dinikmati supaya apa? Supaya kita bisa bergembira di dalamnya. Iya kan? Kalau enggak, saudara kan kita enggak ada torehan-torehan sejarah yang kita tahu di dalamnya. Ya, yang ada, aduh, kalau seandainya ya, yang ada ujung-ujungnya apa? Kalau makin tua itu penyesalan. Kalau seandainya dulu, seandainya, nggak bisa balik, nggak pakai seandainya, saudara. Makanya Tuhan Yesus itu bagus kan? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, dua penyamun itu masih berharap bagaimana? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Nanti kalau dia berharap nanti kalau datang sebagai raja. Tapi Yesus katakan apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itulah Tuhan. Tuhan itu tidak mau terlalu jauh. Ya nanti kalau Tuhan nanti kalau aku udah mati, semoga mahkotanya bagus bagiku ya. Buatkan yang enggak, hari ini ada kata Tuhan. Jadi nggak pakai lama, nggak pakai panjang Tuhan itu saudara. Ya dia selalu hari ini. Hari ini kita minta, dia bekerja buat kita. Hari ini kita bergumul, dia bekerja buat kita. Hari ini kita menggumuli segala sesuatu yang seolah-olah kok nggak dapat. Tuhan bilang tenang. Ada kairosku yang akan kuberikan kepadamu. Jadi nggak usah pahit hidup saudara. Jadi di sini kata kuncinya adalah apa dikatakan? Bergembira. Ya kan? Bergembira. Makanya saya selalu suka lagu ini. Ya, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Senyum, gembira, tawa, ya toh. Jangan tegang-tegang hidup itu, saudara. Kita udah di rumah, pandemi COVID, nggak bisa kemana-mana, masih tegang, wajah mulai ditekuk, tadinya bebas merdeka, nggak bisa kemana-mana, ya toh. Ya, makin kita tekuk, makin susah hidup kita. Nah makanya dikatakan, marilah kita menikmati hidup itu dengan kebenaran yang daripada Tuhan, dengan kerja keras, karena Allah akan mengadili semua yang kita kerjakan. Jadi nggak ada yang kita kerjakan itu yang tidak diadili oleh Tuhan.
Tuhan bilang, ini kainos, ini kairos, ada kairos di sini, ada kesempatan di sini. Kau main-main waktu itu, kau nolak waktu itu, katanya Tuhan. Jadi kita harus serius, saudara. Ya, yang kedua, karena perjalanan hidup adalah ujian. Artinya apa? Di dalam kerja keras ada ujian. Dan ujian itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, makanya dikatakan yang disebut ujian itu katanya tentang anak-anak manusia itu. Allah hendak menguji mereka. Karena apa kita diuji? Karena seolah-olah nasib kita itu sama dengan nasib binatang. Tapi kita bukan binatang. Yang saya bilang tadi. Nasib kita seolah-olah sama dengan binatang. Kita mati, kita jadi debu, kita dikuburkan. Seolah-olah seperti itu. Tapi orang yang berjalan dengan kairosnya Tuhan tidak seperti itu. Memang tubuhnya kembali kepada debu. Memang dia akan mati. Dan dia dikuburkan, saudara. Tapi ingat baik-baik. Dia menggunakan istilah nefes di sini. Nyawanya. Apakah ke bumi atau ke atas, ke bawah katanya. Nggak ada yang tahu katanya. Tapi kita tahu yang percaya kepada Yesus. Bahwa kalau kita mati, roh kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada rohnya binatang, rohnya monyet yang kembali ke Tuhan. Tidak ada rohnya serigala yang kembali kepada Tuhan. Tapi rohnya manusia, ya, rohnya manusia kembali kepada Tuhan. Dan itu punyanya Tuhan. Itu yang disimpan oleh Tuhan. Di Firdaus itu yang dikumpulkan oleh Tuhan. Ya, di Firdaus itu kita beristirahat di sana. Ya, dan Tuhan kumpulkan kita di sana. Dan kelak Tuhan membangunkan roh itu kembali. Supaya apa? Supaya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini dia yang dibilang. Makanya dibilang perjalanan hidup itu adalah ujian. Ya kan? Ujian. Nggak ada gunanya aku hidup. Nasibku sama dengan binatang. Kita bilang, nggak ada gunanya saya bekerja keras. Karena nasibku sama seperti binatang katanya. Nah, ini yang dibilang oleh Salomo di sini. Kalau orang tidak memahami bahwa ini adalah ujian, maka dia akan kehilangan apa? Kairos. Dia akan kehilangan kairos. Jadi kita harus tahu persis bahwa nasib kita memang seolah-olah sama dengan binatang. Kalau kita tidak berjalan dalam kairosnya Tuhan. Karena kita tidak tahu bahwa itu adalah ujian yang daripada Tuhan. Makanya kesimpulannya itu tadi yang saya bilang. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Supaya nggak sama dengan binatang. Gitu. Kalau kita bergembira, saudara nggak sama kita. Berarti kita berbeda. Kenapa? Kita bisa menikmati apa yang kita hasilkan. Ya, kita bisa sukacita dengan apa yang kita dapatkan. Nah, ini catatan yang mau dikatakan kepada kita. Mari kita belajar untuk melihat bahwa perjalanan hidup adalah ujian. Perjalanan hidup itu kelihatan melelahkan. Yang membuat kita seperti lelah dan selalu berpikir mau kemana saya setelah ini. Dan mungkin itu kita pikirkan. Saya kemarin banyak berbicara kepada istri saya katakan hal yang sama. Ya, 2021 ini udah tambah parah. Perjalanan tambah berat, saya bilang. Ya, tapi dalam batin saya, sekalipun saya mengatakan itu, roh saya berkata, iya memang berat. Tetapi yang harus saya tahu adalah, saya punya Tuhan yang meringankan perjalanan hidup itu. Itu catatannya. Berat loh, nggak ada yang nggak berat. Ya, nggak ada yang nggak berat. Ya, di busway sekarang seram-seram kelihatannya kalau kita naik busway itu. Ya, tadi ada naik, ya saya naik busway, ada orang naik busway, ya celananya celana celana pensil yang sangat ketat. Lalu dia menyadel kayak dompet perempuan kayak gitu di dadanya padahal dia laki-laki. Lalu memegang iPad. Saya tahu, saya gampang saudara melihat di busway itu orang benar apa enggak gitu. Nah begitu dia masuk saudara, mata beberapa orang melihat ke dia. Dan saya tahu dia sedang diamati-amati oleh orang itu. Lalu dalam hati saya berkata, oh yang ini orangnya. Dan memang benar waktu saya turun di Tosari, orang itu tidak melanjutkan perjalanan. Dia ke toilet dulu. Saya agak ngerem dikit.
Karena saya mau ke Tamrin ya, mau ke Kemenak. Ya saya ngerem sedikit, saya perhatikan dia saudara. Saya perhatikan dia. Dan saya tahu persis, oh inilah tampilan-tampilan dari orang-orang yang tidak mau bekerja keras. Hanya melihat kelemahan-kelemahan orang, di mana ada kelemahan, di situ dia masuk. Perjalanan hidup adalah ujian, dan kita banyak diuji dengan hidup ini. Banyak diperhadapkan dengan manusia-manusia yang seperti itu juga, dan itu bagian-bagian dari ujian yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita harus waspada, dan harus tampil menjadi pemenang di sana. Bapak Ibu Saudara, kita harus bekerja keras di dalam waktunya Tuhan. Mengapa? Ada dua alasannya. Karena Allah akan mengadili semua yang kita kerjakan. Yang kedua, karena perjalanan hidup adalah ujian. Amin. Sebelum kita diskusi, mari kita berdoa sejenak. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami percaya begitu banyak sekali perjalanan sulit yang ada di depan kami dalam masa-masa COVID ini. Tapi kami dibukakan pikiran kami oleh pengkhotbah bahwa ternyata ada Tuhan yang tidak pernah berhenti di sana. Di tengah-tengah COVID ini pun kami harus bergembira, menikmati pekerjaan, hasil kerja keras kami yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami bergembira dan terus bergembira di dalam segala sesuatu. Karena kami tahu ada Tuhan yang sayang kepada kami, ada Tuhan yang mengasihi kami. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu menyerahkan pergumulan demi pergumulan hidup kami. Kalau ada di antara saudara yang bergumul dengan pergumulan hidupmu, taruh tanganmu di atas dada. Saya berdoa sekarang, Bapa dalam sorga, lihat tangan-tangan yang ditaruh di atas dada mereka. Kau tahu pergumulan mereka, yang kau tahu beban mereka, yang kau tahu persoalan mereka. Hamba berdoa buat mereka. Ibu-ibu yang ada di Narwastu, saudara-saudara kami yang ada di Narwastu, yang bergumul dengan hidup yang ada, dengan perjuangan hidup yang ada, yang kadang-kadang sulit kami bagikan menjadi pokok-pokok doa kami Tuhan. Namun kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan akan jamah kami, Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan angkat semua beban itu, supaya hidup kami dilegakan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Edwin secara khusus, anak dari Bu Eti, kami terus mendoakan dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan hidup yang ada, biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat segala kebaikan-Mu, buat semua rahmat anugerah yang sungguh luar biasa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami serahkan semua masa depan kami, hari-hari kami di depan, biarlah menjadi hari-hari yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.